Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam sekaligus penghafal Quran dari Parung. Itu kan tertua di semesta. Sekarang 5:30, setengah jam lagi saya berangkat jualan bubur ayam. Tuh gerobaknya ya. Tapi saya mau bicara soal ijazah palsu ya. Ada kemajuan ya soal ijazah palsu dari pihak sana itu. Seorang mantan preman datang ke Solo dan juga sang pemilik ijazah itu sudah mengalami kemajuan ya. Tidak hanya sekedar posisinya defensif bertahan, tapi sekarang mencoba membangun pertahanan diri pada dua lapis ya. Pertama lapis legal, mengerahkan sejumlah ahli hukum, dan lapis yang kedua lapis di lapangan, mengerahkan sejumlah preman ya. Bagus nih. Jadi rupanya serangan-serangan yang dimulai oleh Bambang Tri, oleh Gus Nur, Dr. Tifa, dan Egy Sujana, kemudian serangan yang lebih canggih lewat digital forensiknya Respon, Sianipar, dan juga pakar telematika Roy Suryo, itu membuat ruang-ruang manuver sang pemilik ijazah itu makin sempit dan dia tersudut di sudut sejarah yang penuh bahaya ya. Tampaknya momentum itu telah tiba. Pertempuran penghabisan akan segera tiba. Kalau disebut pertempuran penghabisan, mengingatkan kita dari karya sastrawan besar Rusia ya, yaitu Leo Tolstoy. Mungkin dialah sastrawan terbesar Rusia ya. Karya besarnya adalah pertempuran penghabisan yang tebal itu. Saya sudah baca di SMA ya. Penerjemahnya kalau tidak salah ya, Toto Sudarto Bahtiar kalau tidak salah ya. Dan ini pertempuran penghabisan dalam konteks ijazah asli palsu, ijazah bodong dari orang yang pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tapi yang baru adalah munculnya ya variabel preman dalam pertarungan ini. Ya mungkin tidak diundang, sengaja tidak diundang atas inisiatif sang preman itu, tetapi kalau tuan rumah setuju terhadap kedatangannya dalam konteks menghalang-halangi atau membayang-bayangi laju pergerakan Respon CS ke kota Oslo, tentu berarti dia setuju dengan pendekatan premanisme dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang seharusnya bisa diadukan atau dibawa ke ranah hukum di pengadilan. Tetapi siapa juga yang percaya pada pengadilan ya? Pengadilan juga bisa diintimidasi, disuap. Buktinya Ketua Pengadilan Jakarta Selatan kemarin ditangkap di Borgol ya, setelah menerima suap 60 miliar. Kasus apa itu ya, crude oil ya. Jadi hakim itu bisa jadi seorang yang hedonistik juga ya, menerima uang untuk keserakan pribadinya ya. Jadi kita lihat ya perkembangan yang menarik ya. Tampaknya sang pemilik ijazah itu terus ya mencari jalan untuk mempertahankan dirinya yang selama ini dia mendapatkan serangan-serangan
secara gencar, bertubi-tubi dan bergelombang dari netizen. Ya, sekarang serangan lewat darat itu langsung membuat dia agak kelimpungan, ya kan? Lewat Jogja, dari Jogja ke Solo. Saya pernah dari Solo ke Jogja naik bis itu. Ya, nggak terlalu jauh itu. Dan tampaknya kita lihat polisi tampaknya sedang menyusun strategi untuk memihak siapa, kita tahu. Karena Kapolrinya itu kita tahu siapa, dekat ke siapa. Apakah Kapolrinya dekat, orang dekat dari Rismon? Tentu tidak. Ya tentu begitulah, semua orang sudah tahu ya. Sudah dulu ya, mungkin nggak memuaskan. Ini sekedar mencatat perkembangan bangsa kita, demokrasi yang tampaknya tidak membaik ya. Kemiskinan tidak membaik, pengangguran justru makin meningkat ya. Orang-orang itu juga bicara soal indeks gabungan indeks saham gabungan ISG itu turun, anjlok maksudnya. Terus rupiah juga anjlok. Saya nggak ngerti itu yang gitu-gitu ya. Yang penting saya mah bergerak di sektor real dorong gerobak, real jualan bubur. Aduh, ini bangsa apa masih pada tahap ya persoalkan yang sebenarnya nggak terlalu substantif ya, yaitu ijazah palsu, tapi itu mengarah pada yang lebih substantif ya. Bagaimana nilai-nilai itu dijungkir balikkan selama 10 tahun terakhir, dan kita hidup di dalam menghirup udara kebohongan dan udara kemunafikan. Bukannya rakyat disejahterakan, tapi pejabat-pejabat hidup mewah, hidup penuh dengan hedonisme, berlomba-lomba memperlihatkan kekayaannya. Kita lihat di LHKPN, sekian puluh tanahnya, dengan 100 bangunan dan tanah. Ada yang punya kekayaan sekian miliar, sekian triliun, dan mobilnya luar biasa mewah, jam tangannya luar biasa mewah ya. Sementara rakyat keleleran, rakyat kelaparan, rakyat kesusahan, dan rakyat merasa nikmat dalam kemiskinannya karena dia dibiasakan menerima bantuan 200.000 sebulan BLT, 600.000 per 3 bulan, dan dia kemudian memberikan puja dan puji terhadap orang yang memberikan BLT, padahal itu uang APBN, uang rakyat, bukan uang sang presiden. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam. Itu kan tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya.
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.